kondisinya kita sekarang ditekan oleh sistem pendidikan yang tidak adil dan menindas. Nah, yang katanya mau efisien, nah nyatanya mau mengurangi biaya pendidikan. Nah, belum lagi realitasnya kita praktikum, masih ada alat-alat yang harus kita beli. Kalau kita bayar UKT loh. Setiap tahun kita menerima mahasiswa baru. Siapa yang diundang menjadi pembicara untuk mengingatkan mahasiswa-mahasiswa bahwa mereka adalah mahasiswa, bukan petani. Teman kita di Fakultas Pertanian ya, bukan petani. Tapi siapa? Pegawai bank, tentara, polisi. Artinya secara sistem pendidikan kita juga tidak memahami bahwa ada orang-orang yang semestinya punya tupoksi di peran tersebut. Macet nih gara-gara aksi. Di mana lagi tuh macet? Ini di mana-mana di banyak titik kota. Gara-gara apa lagi itu kah? Macet terus itu. Tahu tagar Indonesia gelap nggak bawa? Indonesia gelap. Ya itu kayak efisiensi anggaran lah, apalah. Oh, efisiensi anggaran kah? Nah bahas ini. Kayaknya kayaknya itu efisiensi anggaran. Kayak bertujuan untuk memperbaiki sumber daya alam yang lebih efisien ki, atau bagaimana? Kurang tahu aja. Padahal sebenarnya bagus sih, kayak kurasa efisiensi anggaran tuh. Karena kayak pejabat-pejabat publik hidup mewah atau apalah, yang harus dikurangi anggarannya. Tapi ya itu nih kurang ilmu Iya. ke sana. Saya juga sebenarnya kurang juga mengenai itu. Kalau saya karena ada juga kenalanku ini ya dari luar, kayaknya cocok sekali itu, masuk sekali mengenai ini efisiensi anggaran. Boleh lah. Bisa nih kapan nih bicara-bicara sama itu? Bisa sekali lah. Ayo cocok sekali nih. Kak. Wah bisa sekali nih tuh. Silakan. Ini hari kenalanku dari luar. Kan sebenarnya Baru sekali ini. Arik Detektor. Arik Detektor. Sebenarnya tadi nih lagi bincang-bincang santai nih mengenai apa lagi isu sekarang Indonesia gelap, apalah yang merujuk ke efisiensi anggaran. Tapi karena kurang mengkaji ke saya tuh harus cari orang yang lebih paham. Contoh mengadang-adang di sembarang gini didapat apa. Dan ada juga kenalanku tuh, karena ini temanku bertanya terus ki. Ada kenalanku juga, kenalanku dari luar. Bisa paham lah mengenai itu. Saya yang kuan itu kalau mengenai efisiensi anggaran ya pastilah aku arahkan ke di mana sekarang perguruan tinggi kan bicara ke efisiensi anggaran pemotongan tuh kak. Jadi kira-kira apa dampaknya ini ke perguruan tinggi nih efisiensi anggaran? Gimana tuh itu dampaknya tuh ke perguruan tinggi? Efisiensi anggaran di sebenarnya kan kebetulan sama-sama jadi mahasiswa tuh berbicara persoalan efisiensi, artinya ada upaya penyesuaian. Tapi kita sampai pada sebuah pertanyaan, apakah penyesuaian itu sesuai? Nah, yang sampai bentuk penyesuaian itu sebenarnya tidak sesuai. Nah, kalau dilihat sekarang dari anggaran pendidikan, tak bisa dibilang itu kan tidak cukup. Karena ada banyak orang yang kesulitan untuk mengakses pendidikan. Nah, malah tiap sampai pada periode pembayaran UKT itu ada mahasiswa-mahasiswa yang kadang tidak mampu membayar UKT. Saya salah satunya. Nah, beliau
Nanti langsung contoh langsung ada contoh. didatangkan. Ada. Langsung didatang. Kamu datangkan ada 10 orang temanku juga. Datangkan. Itu bahkan kemarin kebetulan saya selaku mahasiswa pertanian ada beberapa teman-teman yang tidak bisa membayar UKT. Jadi kita upayakan sampaikan kepada pihak kemahasiswaan bahwa ada mahasiswanya yang tidak bisa membayar UKT tapi tidak ada solusi. Nah, tapi lebih jauh kalau sekarang kita lihat sampai di pusat sudah ada lagi kabar yang tersurat bahwa akan ada efisiensi anggaran. Nah, itu lagi-lagi menjadi gambaran jelas bahwa negara lupa bahwa ada rakyat yang harus mendapatkan haknya. Itu realitasnya, teman-teman. Jadi saya mengira bahwa sebenarnya pasti teman-teman tidak ada yang salah dalam menafsir bahwa begini kondisi. Karena pasti teman-teman merasakan bahwa berkuliah itu sulit. Nah, jadi saya melihat bahwa semua orang pasti akan ilmiah melihat bahwa kondisinya kita sekarang ditekan oleh sistem pendidikan yang tidak adil dan menindas. Nah, yang katanya mau efisien, nah nyatanya mau mengurangi biaya pendidikan. Nah, belum lagi realitasnya kita praktikum, Ya. masih ada alat-alat yang harus kita beli. Kalau kita bayar UKT loh. Dan lagi-lagi sekarang yang mau diefisienkan lagi. Pertanyaan apa yang mau diefisienkan? Padahal itu tidak cukup. Nah, artinya ada upaya menindas kepada masyarakat. Mungkin itu saya. Gimana? Menarik sekali. Kalau saya melihatnya, jadi ya itu yang bilang Tegar tadi. Kalau yang paling paham terhadap apa yang terjadi setelah ada kebijakan efisiensi anggaran itu adalah ya kita sebagai mahasiswa, pekerja yang ada di misal di kampus kayak dosen karena kan efisiensi anggaran ini ya kita tahu dia terbit lewat kebijakan ada Inpres nomor 1 tahun 2025 dan ada suratnya ke Menteri Keuangan. Dan efisiensi anggaran itu mengena kementerian dan lembaga, bukan cuma Kementerian Pendidikan. Yang dirugikan bukan, yang dipotong anggarannya bukan cuma kampus ada banyak, ada kementerian ya banyak lah. Kalau disebut semua bahkan lebih sedikit. Kalau aku sebut yang tidak dipotong, yang tidak dipotong itu ya Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara dan sebagainya. Yang dipotong ada banyak. Nah, yang dirasakan dampak-dampaknya nih sederhana. Kalau kawan-kawan di UNAS kayaknya sekarang kuliah online Iya. Meskipun di surat edaran rektor soal kuliah ini, soal pengalihan kuliah dari offline ke online, itu tidak ada pertimbangan soal efisiensi anggaran. Tapi kita sama-sama tahu kalau kuliah online di bulan Ramadan ini itu bukan karena bulan Ramadannya, karena tahun lalu kita juga rasakan di bulan Ramadan, tapi tidak pun dari kasih kuliah online juga tetap offline. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya yang menjadi bukti itu. Meskipun di Kementerian Pendidikan selalu bilang kalau efisiensi anggaran itu tidak sama sekali merugikan kampus tapi justru yang sekarang yang dirasakan berbeda sama apa yang mereka katakan. Itu sih kalau saya. Gitu. Ya. Sekali gitu kayaknya. Ya, kemarin saya juga lihat di Kompas kalau tidak salah itu Diktek bicara bahwa sebenarnya tidak bakal terganggu, bakal tidak naik UKT, tidak ada permasalahan tentang biaya pendidikan, tidak bakal mengganggu juga. Tapi kira-kira apa urgensinya ini sehingga hadir ke efisiensi, nggak hadir ke kebijakan itu? Oke. Kalau ditanya apa urgensinya, tentu ada orang-orang yang coba ingin mencari perasaan kenyang dari kekayaan negara. Nah, makanya kalau kita lihat anggaran pendidikan itu diefisienkan, tapi anggaran pertahanan, anggaran biaya-biaya transportasi pejabat itu terus naik. Nah, itu jadi sebuah pertanyaan. Padahal kalau sekarang kita semakin berada pada masa yang cukup maju di mana banyak teknologi bisa kita laksanakan rapat
melalui online. Nah, tapi nyatanya beberapa waktu yang lalu misal ada rapat TNI, pengesahan RUU TNI yang dilaksanakan di salah satu hotel. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa ada anggaran pembangunan untuk ruang rapat di kantor DPR? Nah, kalau nyatanya ruangan itu tidak dipakai, nah, itu jadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Kenapa ada anggaran untuk membangun itu? Baru kemudian digunakan hotel untuk mengadakan rapat. Artinya ada kekeliruan. Nah, artinya secara langsung bahwa negara mengakui bahwa pemerintah dan jajaran-jajarannya tidak memahami apa itu efisiensi. Nah, itu terwujud dari upaya mereka mengadakan rapat di hotel, kemudian pendidikan yang coba diganggu, padahal itu adalah jalan untuk mencapai sebuah kesadaran. Nah, di situ adalah tanggung jawab negara untuk menghidupkan kesadaran. Nah, tapi itu tidak terjalankan. Jadi wajar saja kalau banyak pandangan misal Indonesia gelap, pindah negara saja. Karena itu pandangan yang atau masyarakat sampai pada perasaan pesimis bahwa kita tidak mungkin melanjutkan kehidupan sebagai masyarakat di Indonesia karena kita hanya akan sampai pada ketertindasan, karena itu yang coba dijalankan oleh negara. Ini saja. Berarti jatuh-jatuhnya ini bukan efisiensi tapi kayak relokasi anggaran. Ya. Karena ada beberapa lembaga pemerintahan yang tidak diefisienkan di anggarannya, malah naik. Kita ya Kak? Iya, benar kalau bilang relokasi itu. Karena yang dimaksud efisiensi sama Prabowo Gibran itu pengalihan kalau kata-katanya seperti ini. Dia mengalihkan anggaran dari sektor yang tidak strategis menurutnya ke sektor yang lebih strategis. Nah, bagaimana caranya Prabowo Gibran memaknai sektor yang lebih strategisnya tuh? Itu dengan melihat program prioritasnya. Salah satunya misal kayak makan bergizi gratis yang pendanaannya sampai 400 triliun kalau tidak salah tuh, apakah tempat ya. Selain itu ada proyek-proyek strategis nasional yang sampai saat ini masih jalan di banyak daerah. Dan yang paling besar dan paling mantap akhir-akhir ini tuh food estate. Yang bisa kita lihat tuh mobilisasi food estate ini sampai saat ini masih terus jalan tuh. Makanya di efisiensi anggaran ini kebijakannya dia cuma memotong beberapa, kalau total yang dipotong kan sekitar 300-an triliun kalau nggak salah. Nah, 300 triliun ini dibawa kemana tuh? Itu yang sama-sama kita cari tahu tuh. Karena setelah dilihat dia masuk ke paling besar ke, ya kalau dilihat dokumennya undang-undang APBN 2025 paling besar dia APBN 2025 itu masuk ke pembayaran hutang. Ada sekitar 700 triliun bayar hutang. Setelah itu baru masuk ke Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan menjadi tempat menjadi salah satu kementerian dan lembaga yang anggarannya masih paling besar tahun ini. Kita harus tahu fakta menarik bahwa ternyata Prabowo Gibran ingin kalau food estate-nya itu lumbung pangannya menurutnya dia itu dikerjakan lewat cara satu membuka lahan. Makanya ada program cetak sawah. Nah, yang pertanyaannya sekarang kan yang kerjakan siapa toh? Nah, yang kerjakan itu kami punya basis data yang jelas untuk melihat faktanya tuh bahwa yang mengerjakan food estate itu adalah TNI, tentara. Kayak dihubungkan tadi sama negara tuh, kalau misalnya di RUU TNI ini ada banyak masalah juga tuh. Karena semua masalahnya saling berkesinambungan begitu. Kalau TNI mau urus food estate toh, otomatis dia butuh legitimasi, butuh aturan yang melegalkan dia mengurus seperti itu gitu. TNI bisa jadi direktur Bulog, prajurit TNI aktif bisa jadi direktur Bulog, butuh aturan yang melegalkan itu. Makanya dia butuh RUU TNI untuk disahkan. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau saya simpulkan, efisiensi anggaran ini untuk apa? Efisiensi anggaran ini untuk keinginannya Prabowo. Keinginannya Prabowo sama Gibran bikin program-program yang sama sekali tidak berpihak sama rakyat. Kenapa nggak bisa bilang begitu? Karena di mana masuk akalnya itu, Pak? Ada petani itu tidak punya tanah, alih-alih
suruh petani dan berikan akses tanah kepada petani itu. Justru yang dikasih akses tanah itu adalah tentara yang sama sekali tidak tahu cara menanam. Ya. Masa mau tembak-tembak pakai satu di lahan kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Sampainya mati. Sampainya lembur, sampainya gembur itu tanah tembak-tembak kan tidak masuk akal, Pak. Tidak mencangkul itu Tidak dia. mencangkul. Langsung pakai Tidak pakai tank, tidak pakai traktor kasih gemburan, pakai tank nanti jalan. Pakai tank, Tidak masuk akal toh. Nah, itu sebenarnya yang justru harus disoroti. Maksudku adalah program prioritasnya Prabowo ini justru banyak mobilisasi TNI, prajurit TNI aktif. Makanya ada rencana pembentukan 5 kodam baru. 5 kodam baru ini itu dilengkapi, masing-masing kodam dilengkapi sama batalion untuk mengurusi peternakan sama pertanian. Kalau kawan-kawan cari infonya pasti dapat soalnya itu cara-cara. Itu bisa sih jadi. Kalau memang saya berarti serbaguna sekali nih TNI sekarang. serbaguna katanya toh. Bisa jadi petani. Sama kayak tepung serbaguna. Ya itu Yo. serbaguna. Bisa dikasih di pisang, bisa dikasih di tempe juga. Jadi petani, dah hilang nih lapangan pekerjaannya. Nah itu juga Gitu. yang sulit sebenarnya. Petani Prabowo. punya senjata. Punya senjata. Bahaya. Petani yang pergi perang berarti ini. Kalau ada ancaman dijajah kembali, petani suruh lawan. Petani suruh dijajah. lawan. Jangan tentara. Berarti tidak terlalu dipercaya pakar sekarang. Iya. Mau dimatikan. Mau dimatikan. Itu juga yang menarik sebenarnya karena alih-alih menggunakan sarjana-sarjana Ya. pertanian untuk menciptakan apakah teknologi pertanian yang Inovasi. baru toh, justru TNI yang diminta melakukan hal tersebut. Kalau menurut saya ini mahasiswa kalau berdampak bagaimana dampaknya pada ekonomi dan sosial? Ekonomi dan sosial, oke. Saya izin jawab ya teman-teman. Kalau kita lihat realitas bahwa ada efisiensi, nah akibat dari sikap itu atau keputusan itu, kebijakan yang tidak bijak pada sosial ekonomi, nah pasti kita akan sampai pada kondisi di mana SDM itu terganggu kualitasnya. Kenapa? Karena hak penyadarannya tidak terwujudkan. Nah, kemudian lebih jauh, negara mencoba mensahkan RUU TNI tidak hanya mengganggu penyadaran manusianya, negara kemudian menghilangkan haknya untuk berada pada sistem tersebut dengan mensahkan RUU TNI, di mana TNI bisa mengambil tugas dan tanggung jawab masyarakat sipil. Nah, itu bengisnya sekarang yang kita lihat dengan jalannya sistem itu, karena tidak hanya diganggu individunya, tapi ruangnya coba dihilangkan. Nah, padahal kita menganut sistem demokrasi. Nah, padahal semestinya supremasi sipil itu harus dijaga. Tapi kita lihat realitasnya, kekuatan militer coba dimanfaatkan untuk menekan supremasi sipil. Nah, dan masalahnya militer itu tidak bisa kita ajak untuk berdiskusi. Nah, tidak mungkin kita mendiskusikan suatu hal yang ilmiah dengan tentara yang membawa sikap militer. Bisa tapi dijawab pakai senjata atau enggak? Nah, itu Bisa, kesimpulannya. tapi mati. Nah, itu mati. Bisa Nah, tapi mati. dan kita menganut sistem demokrasi, artinya ada kontradiksi yang coba dijalankan. Nah, jadi kata demokrasi itu kini hanya menjadi sebuah formalitas saja dalam negara. Nah, karena kita coba diganggu dengan sistem-sistem militer. Militer itu ideal kalau tetap pada proporsinya. Tapi realitasnya kita di Indonesia coba melencengkan itu. Nah, militer tidak diposisikan pada posisinya, di mana militer semestinya ya latihan saja terus menerus supaya suatu waktu ketika kita diserangnya mereka berfungsi. Nah, tapi sekarang ini coba digiring ke kegiatan lain, ya misal bertani, berkebun, yang notabene ada banyak masyarakat yang menganggur yang semestinya bisa menjalankan itu. Kalau kita lihat realitasnya banyak sekali sarjana pertanian yang menganggur. Nah, banyak sekali yang tidak tahu mau kerja di mana karena negara tidak menjamin itu, tidak menjamin perannya mereka sebagai orang yang terdidik di sektor pertanian. Misal kita lihat lagi realitasnya di kampus, setiap tahun kita menerima mahasiswa baru. Siapa yang diundang menjadi pembicara untuk
mengingatkan mahasiswa-mahasiswa bahwa mereka adalah mahasiswa, bukan petani. Utamanya kita di Fakultas Pertanian ya, bukan petani. Tapi siapa? Pegawai bank, tentara, polisi. Artinya secara sistem pendidikan kita juga tidak memahami bahwa ada orang-orang yang semestinya punya tupoksi di peran tersebut. Tapi yang dipanggil malah orang-orang yang punya kiprahnya bukan di situ. Perannya bukan di situ. Itu ketidakpahaman kita. Mulai dari kampus tidak paham sampai pada negara yang tidak paham bahwa ada peran yang harus dijalankan dalam sistem demokrasi. Begitu menurut saya. Kalau saya biasa pembagiannya antara ekonomi dan sosial, aku sebutkan dia menjadi lapangan ekonomi dan lapangan politik. Apa dampaknya efisiensi anggaran yang kemudian berkesinambungan dengan banyak kebijakan lain, misal kayak RUU TN yang sudah disahkan menjadi undang-undang toh. Dampaknya ke kita sederhana. Presiden kita menganggap kalau pendidikan bukan sektor prioritas untuk ditambah anggarannya. Dampaknya apa? Ya secara ekonomi, kampus akan kesusahan untuk menopang biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan didapatkan dari APBN. Secara ekonomi, kampus akan didorong untuk mandiri. Begitu sesederhana itu konsep PTNBH. Makanya kalau kawan-kawan cek di rancangan undang-undang Sisdiknas terbaru, di undang-undang Sisdiknas itu mau diganti. Ada rancangan undang-undang Sisdiknas terbaru. Di situ ada muatan aturan yang menyebutkan kalau kampus perguruan tinggi negeri BLU yang di bawahnya PTNBH selama 8 tahun itu harus menjadi PTNBH. Jadi kancing normanya PTNBLU selama dalam jangka waktu 8 tahun harus menjadi PTNBH. Negara punya rencana untuk membuat kampus-kampus lain seperti kayak Unhas yang kesusahan cari uang karena dipotong APBN-nya. Di lapangan sosial misalnya, di lapangan politik misalnya kita melihat fakta bahwa di kampus akan sangat kesusahan untuk membaca situasinya. Kan banyak mahasiswa sekarang yang tidak sadari situasinya tuh. Bahkan sampai ke titik kalau kita menyebutnya apatis tuh. Kita tidak sadari posisi, tak bilang karena ini kebijakan toh. Bukan cuma petani yang kena karena efisiensi anggaran, bukan cuma buruh di pabrik yang kena karena efisiensi anggaran. Kita di kampus juga kena. Dan itu yang banyak tidak disadari sama orang-orang. Dan itu bukan salahnya, bukan salah orang-orangnya, tapi karena memang satu kita ditundukkan sama satu sistem yang dibikin sama negara atau sehingga tidak sadar. Kalau dia bilang Rocky kan itu negara itu adalah alat pembuat hoax paling bisa melakukan hoax. Kenapa? Karena negara punya semua instrumen, dia punya perangkat hegemoni, dia punya media toh, dia punya perangkat keras, ada tentara, ada polisi, dia punya lembaga pendidikan gitu. Jadi apapun yang bilang orang yang ada di kekuasaan toh, tanpa kita sadari bahwa itu adalah hal yang salah misal atau hoax misal tuh, ya kita akan percaya saja karena itu dilakukan sama negara. Ya kurang lebih seperti itu situasinya ya, masuk kok di tengah akan kembalinya nih Indonesia ke zaman Orde Baru tuh, TNI mulai masuk. Sebenarnya kan TNI sudah dari dulu aja masuk ke ruang sipil, dari dulu aja langgar undang-undang TNI yang lama begitu. Contohnya apa? Mayor Teddy itu seharusnya tidak bisa menjabat jadi sekretaris kabinet karena dia prajurit TNI aktif. Tapi kan bisa toh, apapun akan kulakukan untukmu toh, my Ted. Bisa. Dan banyak direktur Bulog. Bayangkan kok Pak, direkturnya Bulog, tempatnya beras dan banyak konsumsi lain untuk masyarakat dikumpulkan. Itu tentara yang jadi direkturnya, prajurit aktif TNI yang jadi direkturnya. Sebelum ada undang-undang TNI yang baru ini. Nah mereka sudah melanggar undang-undang dari dulu. Sekarang dicarikan cara supaya bisa tidak melanggar undang-undang. Jadi logika negara itu berjalan toh. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lakukan dulu kesalahannya, baru bikin undang-undangnya. Dan itu banyak terjadi kemarin. Nah, begitu yang terjadi ke depannya kan kalau kita semua tidak menyadari bahwa ada hal seperti ini di sekitar kita. Anak-anak pertanian tidak menyadari bahwa di kampus ketika praktik kawan-kawan praktik di lahan pakai tugal tuh. Padahal canggih sekali nih negara Pak. Kenapa kita masih pakai tugal? Saya anak hukum di fakultasku
masih belajar Kak hal yang sifatnya positivistik. Apa yang dibilang undang-undang itu yang benar. Padahal di luar sana negara tuh yang langgar undang-undang. Iya. Kayak masuk kok begini sekarang pendidikan tak men, dan kita semua tidak sadar akan hal seperti itu loh. Selama pendidikan tak masih belum ilmiah ya yakin saja kita akan terus-terusan berada di bawah dominasinya orang-orang yang pintar tapi jahat. Pintar tapi jahat. Iya itu saya men. Hancur memang ini negara. Nggak bisa ini. Harusnya ndak di City, pergi ke sana. Atau kurang sekali pekerjaannya di TNI makanya cari pekerjaan lain. Atau kurang uangnya. Nah itu yang harus disadari juga. TNI memang kurang uangnya kok dong. Ya. Ya. Siapa itu? Prajurit-prajurit yang di bawah. RUU TNI itu cuma menguntungkan, RUU TNI kan sederhananya kayak begini ya. Awalnya TNI cuma bisa menjabat di 10 kementerian. Ya. Tapi kemudian ditambah menjadi 15 kalau bukan 16. Di RUU TNI itu. Nah, siapa yang bisa menjabat kira-kira di 16 kementerian? Nggak mungkin mi kodong itu yang digas begini sangat Jaga terlalu pos, biasa yang di depan diri itu. Nggak mungkin. Yang diuntungkan sama RUU TNI itu ya elit militer. Pasti. Bukan prajurit yang di bawah yang siap mati demi negara ini tuh katanya. Makanya kita mengkritik RUU TNI itu bukan karena tidak cinta sama TNI. Jangan sampai begitu lari-larinya itu. Kita sangat bangga sama TNI, tapi TNI yang bagaimana? TNI yang profesional, TNI yang tidak direndahkan lewat mengurusi jabatan-jabatan sipil. TNI yang siap ditugaskan kemana saja ketika ada ancaman eksternal gitu, dari luar. Yang begitu TNI jago Pak, bukan kayak siapa sih ini kasatnya Maruli Simanjuntak yang bilangnya orang yang mengkritik RUU TNI kampungan. Dia kampungan. Sorry guys. Ya, nanti di sensor di jadi bawa tit. Saya kampungan. Kampungan kita Kampungan. Maruli. Maaf kalau Maruli. Kampungan. Kembali dia Ya, kita petani ya gitu kamu. Gitu ini. kembali ke soal efisiensi. Jadi saya biasa pikir nanti sebelumnya hadir kebijakan efisiensi ini pendidikan tak atau pemasaran tak jalani kuliah saja belum memenuhi standar seperti fasilitas penunjang lainnya kayak WC atau apalah. Dan jadi yang lucunya itu saya bilang saya belum kenapa pemerintah buat lagi efisiensi yang akan pasti berdampak lebih buruk lagi dari sebelumnya hadir ini kebijakan efisiensi. Kalau rumah pandangan tak menurut saya itu kita ya. Kalau kita lihat sekarang tuh, gimana kondisi kita sekarang di kampus ya, bilang menderita tuh. Tersiksa Kita kuliah dengan sistem yang memaksa kita. Ada banyak program, misalnya ada MBKM, kita diwajibkan magang. Nah, magang yang dikatakan bahwa tujuannya untuk mencari pengalaman. Nah, tapi nyatanya kampus membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan mahasiswanya yang notabene-nya kalau kita lihat pekerjaan tersebut semestinya memberikan, harusnya ada upah untuk pekerja yang menjalankannya. Tapi nyatanya mahasiswa yang diambil menjadi peserta magang itu dipekerjakan bisa jadi dengan gaji yang murah atau tidak sama sekali. Nah, jadi kita sampai pada kondisi bahwa mahasiswa dieksploitasi. Tidak hanya dieksploitasi di kampus, pun di luar kampus kita dieksploitasi dengan tugas-tugas itu, dan kampus memanfaatkan itu. Nah, kemudian lebih jauh lagi ada KIP kuliah misal. Kita senang ada beasiswa, ada bantuan untuk mahasiswa. Tapi pada dasarnya kita tidak harus menerima bantuan itu karena pendidikan semestinya gratis. Semuanya semestinya gratis, tidak ada yang perlu kita bayar. Nah, tapi negara mencoba seolah-olah berbuat baik dengan adanya beasiswa. Nah, itu sebenarnya brengsek juga sistem itu. Kenapa saya katakan brengsek? Karena si kaya dipaksa dengan UKT yang tinggi untuk dipajaki untuk menalangi biaya UKT si miskin. Nah, itu gambaran bahwa ya negara mencoba menjadi bajingan dengan memanfaatkan kerja keras orang yang berhasil memiliki ekonomi yang mapan untuk membiayai orang miskin yang tidak mampu dia penuhi kebutuhan hidupnya. Nah,
Kemudian tidak hanya di situ, kemudian ketika diberikan beasiswa, misal sekarang KIP kuliah turun. Nah, mahasiswa yang menerima KIP kuliah, UKT-nya itu dinaikkan. Nah, kenapa kira-kira dinaikkan? Supaya kampus bisa mencari uang dari UKT itu. Itu gambaran bagaimana sistem ini kampus memeras mahasiswanya dengan cara itu. Tidak puas dengan UKT, ada bantuannya diperas lagi. Jadi kampus juga mengerikan dengan sistem itu. Jadi kalau kita tanya kondisinya sekarang, ya kita terjebak pada sirkulasi bahwa mahasiswa hanya sebagai sebuah objek yang dimanfaatkan untuk memperkaya kampus, dan itu kondisinya. Nah, kemudian tidak sampai di situ, fasilitas kampus juga ya sangat jauh dari kelayakan, malah ada perbedaan. Di fakultas ini diberikan fasilitas seperti ini, fakultas ini diberikan fasilitas seperti ini, fakultas ini tidak ada fasilitasnya. Itu gambaran bahwa di kampus kita lagi-lagi diperlihatkan realitas bahwa ya negara memberikan gambaran bahwa di Indonesia ada si miskin dan si kaya, dan karena kamu miskin, kamu di fakultas ini ya gini-gini aja fasilitasnya. Nah, misal kita di fakultas pertanian, fasilitasnya bagaimana? Toilet saja di sini susah sekali. Kursinya goyang-goyang, cik 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 cik. Nah, kursi goyang-goyang. Nah, tapi itu lagi-lagi gambaran bahwa negara coba mengakui bahwa menjadi petani itu hina. Negara coba mengatakan itu, bahwa menjadi petani itu hina dan menyedihkan. Makanya ya fakultas pertanian begini saja. Fakultas ini ya dimewahkan. Nah, tentu teman-teman tahu fakultas apa yang dibuat seperti itu. Itu adalah gambaran realitas bahwa ya di negara kita diperlihatkan bahwa begini kondisi realitas kita dalam melihat sistem pendidikan. Dan ya lebih jauh, kita hanya bisa terus mengikuti sistem ini dengan berangkat pada keyakinan teologis bahwa Tuhan pasti melihat kebrengsekan orang-orang itu, dan suatu saat nanti akan menerima balasan. Ya kalau tidak di dunia, paling tidak di akhirat. Jadi kita ikuti saja sistem yang brengsek ini sampai sistem itu sendiri yang menghancurkan. Saya sampai pada kondisi ya mungkin itu pesimis, tapi pesimisme itu mengharapkan bahwa akan ada balasan yang jauh lebih berat daripada penderitaan yang hadir saat ini. Jadi biarkan sistem itu menghancurkan sistem ini sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ya robbal alamin. Wah, Jawab bahasa ini jawab lagi. Jawab, Pak. Saat puasa. jawab ini. Tapi puasa juga. Iyalah. Iya udah. Ini dulu. Siapa tahu. Puasa 3 hari lalu. Mungkin saya teman-teman. Kita ya kak. Kalau saya melihatnya tuh soal apa ya kita minta maaf mami ya ke yang coblos Prabowo tuh, cuma saya tidak memilih kemarin nih, cuma apa ya begini yang didapat gitu, presiden yang dipilih itu secara demokratis tuh, itu punya visi yang berbeda sama apa yang kita rasakan di bawah sini gitu. Karena dengan potong itu anggaran toh, dengan efisiensi anggaran yang dulunya kita kesusahan soal pendidikan di dalam kampus toh, yang dulunya mahasiswa bahkan kalau di fakultas vokasi kawan-kawan tahu mereka untuk pakai apa sih namanya tuh, mikroskop, karena saking terbatasnya mikroskop dia pakai HP na zoom gitu. Ini kawan-kawan vokasi yang sampaikan langsung, dan maksudku itu belum ada efisiensi anggaran. Sekarang bagaimana nih Pak? Maksudku kalau efisiensi anggaran bagaimana gitu? Zoom HP, untung kalau Samsung S20 yang Ultra ini kalau yang bisa fokus sendiri. yang zoom 3 kali sih gua dong ya. Apa mina gambar itu kan tidak masuk itu. Nah, bagaimana dengan keadaan di mana anggaran pendidikan itu semakin dipangkas. Karena kita tahu kalau efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan ini toh, dia memangkas banyak hal. Salah satunya BOPTN sama BOPTNBH, bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri sama perguruan tinggi negeri bahan hukum. Nah, itu yang dipakai kampus untuk kasih jalan ini aktivitas di kampus ya. Kalau kawan-kawan cek dokumen RKT-nya Unhas tuh, rencana kinerja anggaran tahunannya Unhas tahun 2024 kemarin.
itu data terakhirnya 67% biaya operasional UNHAS itu masih dibiayai sama UKT-nya mahasiswa. 33% baru APBN. Nah, dari 33% APBN saya kesusahan gitu. UKT secara bertahap, kalau dia bilang Pak Rektor kan dana UKT tapi bertambah golongannya. Apa namanya itu Pak? Minta maaf mami. Apa namanya itu? Golongan itu. Apa namanya Golongan itu? beda harganya. Aduh. Yang kayak begitu saya bilang kita belum ada efisiensi anggaran tapi UKT setiap tahun itu naik toh. Apalagi ada efisiensi anggaran Pak. Sektor penerimaan utamanya kampus paling besar itu dari UKT-nya mahasiswa. Itu fakta-fakta seperti itu yang kita lihat. Apakah jadi muncul pertanyaan, apakah nanti mungkin UKT naik dengan ada efisiensi anggaran? Pasti naik. Tunggu mami kawan-kawan. Itu saja. Karena kalau ada persenan turun pasti ada persenan lain yang naik. Semoga lulus Pak. Amin. Iya, semoga lulus semua. Online. Nah, di sisi lain yang dirugikan bukan cuma mahasiswa ternyata. Dari efisiensi anggaran itu yang dirugikan juga dosen. Kemarin teman Bapak Ibu dosen tak semua di Unhas tuh aksi di sampingnya rektorat itu dia menuntut kalau tukinnya harus dicairkan. Aku coba hubungi, ternyata setelah aku hubungi, tukinnya ternyata mereka tuh enggak cair dari tahun 2020. Berapa tahun gitu? 5 tahun sih. Tukin tunjangan kinerjanya Bapak Ibu dosen itu tidak cair dari tahun 2020 sampai sekarang. Dijanji terakhir Januari kemarin, 1 Januari cair, tapi sampai sekarang tidak ada yang cair. Sampai satu dosen bilang di chat kayak bilang, kami sekarang itu motonya Semarjaya. Apa itu Semarjaya Pak? Selama belum masuk rekening jangan percaya. Wah. Makanya ada tim yang baru ada. Ya, Bapak Ibu dosen kita sama-sama ditindas Pak. Ayo berjuang sama-sama. Ya begitu saya bilang semua orang di sini ditindas termasuk macam-macam kantin, termasuk satpam yang tiap kegiatan kita dilawan toh. Iya. Mereka bahkan setiap hari terancam dikasih berhenti karena dianggap dipotongin anggaran. Masih kantin setiap bulan bahkan terancam naik biaya sewa kantinnya karena dipotong anggarannya kamu. Dan jelas berarti dampaknya ke kualitas pendidikan tak di dalam Jelas kelas. Orang dosen mau mengajar tapi misalnya pikir tukinnya. Semua fasilitas penunjang pendidikan berkurang, pendidiknya tidak digaji, Wah. mahasiswanya dikasih terus UKT-nya. Apa mi? Apa mi? Nggak fokus mi. Dosen nggak pikir kapan masuk uangku ini di mahasiswanya. Nggak pikir. Mau lagi bayar UKT, Mau bayar UKT, mau bayar kos, mau bayar apa mi semua itu. Bisa memang. Nah, kurang lebih begitu saya masuk melihat apa yang terjadi sebelum ada efisiensi sama setelah ada efisiensi itu. Dirugikan juga dulu, tapi dengan adanya efisiensi tambah dirugikan lagi, tambah hancur lagi semua. Tambah dirasa dampaknya ke semua orang, termasuk dosen. Gitu sih guys. Jelas sekali ini mengenai efisiensi anggaran. Pertanyaan tadi. Jelas mi ya kalau bicara di efisiensi anggaran sektor pendidikan tuh. Kayak kualitas pendidikan yang sebelumnya memang menurun, ada lagi kebijakan efisiensi tambah menurun lagi jelas pasti. Tapi berarti apalagi mau masuk ini Camaba 2025 tuh yang lulus SNBP. Berarti di situ bisa dilihat jelas kalau keluar UKT-nya di situ bisa kita lihat. Berapa ya anunya tuh kuantitasnya tuh seberapa banyak yang mandiri, seberapa banyak yang reguler. Ya, mungkin itu kamu. Itu Jelas nih soal efisiensi. Kebetulan saya sama Tegar ada dipanggil Ki buka puasa di kantor DPR mana lagi tadi. Itu efisien juga itu. efisien juga itu. Berupaya mengenyangkan perut orang yang menderita itu efisien dalam sektor agama. Karena pahala memberi makan orang yang berpuasa itu ya 4 kali lipat kalau salah ya. Itu ayat maksudnya. Saya lupa juga berapa kali lipat gitu. Yes. Bagus kalau itu sudah capek-capek habis tenaga bicara tentang kebijakan efisiensi kan diundang di DPR bersama. Jangan kayak kami ya guys ya. Just kidding teman-teman. Canda. Tapi itu Ji, kalau saya pada akhirnya ya kita tidak bisa lagi menuntut apa-apa pada negara, bukan karena kita
tidak percaya negara, tapi realitasnya yang membuat kita sampai pada keyakinan itu bahwa tidak ada lagi yang bisa kita harapkan sekarang. Hak sipil kita saja sudah mau diganggu dengan hadirnya kebijakan RUU TNI, rancangan undang-undang TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Dan ya tidak ada yang bisa kita percaya. DPR yang semestinya menjadi Dewan Perwakilan ternyata tidak mewakili siapapun di sana. Bahkan pun ada mewakili, ya hanya mewakili kepentingan kaum elit saja. Dan itulah realitasnya sekarang yang perlu kita pahami. Ternyata tidak cukup, banyak masalah berdatangan. Ya, jadi kita tunggu aja masalahnya semakin banyak ke depannya ini. sampai negara ini runtuh. Dan ya terjadi evolusi kembali bahwa ya ada upaya perbaikan. Saya kira Jepang begitu juga, perlu dibom dulu. Tapi kita sepertinya di Indonesia pakai bom waktu, jadi agak panjang ya ledakannya. Masalah waktu, tapi Masalah waktu yang waktu. lama. Iya. Tapi ini waktu kayak menunggu azan maghrib lama sekali. Nah, itu. Ya, jadi ya wajar saya kalau kita menderita terus menerus, teman-teman. Mungkin itu saja ya. Tapi pasti tiap berhenti di sini pembahasan tentang ini. Ya. Bakal berlanjut terus. Cocok Ya. sekali itu orang yang bawa tuh. Mungkin itu terlalu cukup mungkin di Ya. sekarang karena mau buka. Aturan hal seperti yang kayak kam tadi ada anunya kemasan buka bersamanya. Cukup bawa KTM. Bawa KTM. Kebetulan ada juga orang masak di belakang sini, kopi satu nih. Iya. Wah itu lewat Nasi kota nasi tahu, kota satu nih. Kayak di anunya siapa namanya cewek itu yang suka masak? Santi siapa? Saya Siapa yang sama lagi? lain itu yang biasa yang kalau bikin mie apa? Jadi pikir lagi nih ya gitu. Nggak bisa kita berpikir ini salah, Iya, iya. salah ini. Harusnya bukan bulan begini. Apa? Ya itu sih. Ngerti mau? Iya. Jam mau kau tanya-tanya ke lagi lah. Kau bawa kamu ini ke capek, kan ditanya terus dapat aku jawab. Berarti sampai jumpa di bawah tab gazebo selanjutnya. Sekian. Terima Jangan kasih. lupa Dadah buka dadah. puasa. Jangan lupa berpuasa bagi yang mampu. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu nanti dibayarkan UKT. Jangan lupa nonton podcast di bawah atap gazebo.